Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar di tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang ke-6 untuk kelas 3 sekolah dasar. Ini adalah pembelajaran yang terakhir di subtema 3 ya, karena kalian akan berganti di subtema yang keempat. Biasanya di pembelajaran yang terakhir, setiap subtema ada beberapa latihan soal yang digunakan untuk mengasah kemampuan kalian dalam menyerap pembelajaran 1-6. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar tambah semangat, sebelum belajar mari kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolah di malam hari. Buku tulis dan alat tulis yang akan digunakan sekolah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya, yaitu mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny ya, dari bacaan tadi, tugasnya ayah, tugasnya ibu, dan tugasnya Benny. Kalian tuliskan pada buku tulis kalian. Benny anak yang rajin, ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Panjang sehelai daun rambutan ada 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya ada 8 cm. Berapa panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, di sini angka 8 ini kalian taruh di sini dulu ya. Nah, perhatikan ya di sini seperti yang dari pembelajaran yang kemarin ya. Kalian di sini kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, terus di sini pada garis yang pertama. Di garis yang kedua kalian melangkah lagi ke kanan sebanyak 8 langkah ya. Ini sebanyak 8 langkah sampai menuju ke angka 16, sehingga 8 ditambah 8 sama dengan 16. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm di titik 4 ya.
memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm, lalu arahkan ke kanan 3 langkah. Kalian tulis dulu angkanya di sini mulai dari 0, 1 sampai seberapa banyak yang kalian butuhkan. Caranya seperti yang nomor 1, nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 sama ya, kalian melakukannya seperti yang tadi. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau, kekuningan, hingga oranye jika sudah masak. Ini adalah contoh buah mangga yang sudah masak. Kalau ini ya contoh buah mangga yang masih mentah. Tetapi ada kalanya buah mangga itu walaupun sudah masak, dia tetap berwarna hijau kulitnya. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau di kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tanaman liar ya di sekitar pohonnya. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot ke terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan ya secara rutin. Hal ini tujuannya agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang ya. Hama yang sering menyerang antara lain biasanya kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan bacaan. Di sini ada mendatar, ada juga menurun. Perhatikan di sini yang mendatar. Warna mangga yang masih muda. Di sini bisa dituliskan HIJAO, misalkan hijau. Lalu nanti jika ada menurun HIJAO, misalnya seperti ini ya. Nah, di situ sudah Ibu contohkan kata hijau, jawaban dari nomor 1. Nah, jika ada di sini ada angka 2, perhatikan ya anak-anak. Di sini perlu jawaban menurun. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Nah, ini yang berawalan A. Nah, bisa kalian tuliskan tadi apa pupuknya? Kan ada 2 ya, pupuknya organik dan anorganik ya. Jadi kalian harus melihat di sini ya. Ini awalnya huruf A, hijau. Kalau kalian isi organik ya salah ya. Misalnya di sini O, ini tentunya nanti tidak nyambung. Jadi di sini diisi anorganik, ANORGANIK. Nah, pas ya. Lalu di sini di sini O ya. Di sini sudah ada O di sini. Nomor 4 mendatar, kita lihat ya. Hewan yang suka makan buah. Nah, ini O di sini sudah ada O. Nah, kalau kalian menjawabnya kepik ya tentunya salah ya. Berarti harus dipaskan dari sini O. Berarti CODOT, codot. Nah, di sini ya jawabannya codot. Nah, ini bisa kalian teruskan ya. Hama yang sering menyerang pohon mangga tadi sudah. Hewan yang makan buah mangga di pohon ada ya, nanti bisa dilihat di bacaan. Salah satu bentuk buah mangga tadi ada banyak ya, lonjong, oval ya, dan lain-lain. Disesuaikan dengan kata yang ada di situ ya. Jadi bisa dipilih. Jadi tidak sekali asal menjawab saja. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Nah, tadi sudah ada, bisa dibaca-baca lagi.
Tempat penanaman pohon mangga sudah, titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tadi juga sudah. Rasa buah mangga yang masak, benda ini sangat dibutuhkan tanamannya. Jadi bisa kalian mencoba ya. Nanti kalau ibu bantu menjawabnya di sini malah kurang menarik ya, kurang asik ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika kalian ingin bertanya pada ibu juga boleh, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Jika ingin mengetahui jawabannya kesulitan di nomor berapa, bisa meninggalkan pesan pada kolom komentar. Selanjutnya di sini ada latihan, silahkan dikerjakan. Kita harus titik-titik tumbuhan. Ini mungkin soalnya mengulang dari yang pembelajaran sebelumnya ya. Tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia, maka sebaiknya kita ikut. Bisa dipilih. Rani menanam bunga mawar di halaman rumahnya. Rani selalu menyirami mawarnya setiap hari agar bisa dipilih ya. Soal tematik kelas 3 SD tema 2 subtema 2 menyayangi tumbuhan. Dan kunci jawabannya ini ikut ke screen. Bilangan yang tepat untuk menggantikan huruf C. Nah, ini ada 0, 1, 2. Setelah 2, 3, 4, 5, 6, berarti C adalah 7. Penjumlahan dengan garis bilangan di atas jika dituliskan dalam operasi penjumlahan bentuk angkanya menjadi, nah perhatikan yang pertama nih adalah angka 3. Setelah angka 3 kalian hitung langkahnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 3 ditambah 5, jangan 3 ditambah 7 ya, salah nanti ya. Jadi 3 ditambah 5, nah ya maaf, 1, 2, 3, 4 ya, maaf 4. Dihitung berapa langkahnya dari titik 3 sampai titik 7 ini ada 4 langkah. Jadi 3 ditambah 4, jangan 3 ditambah 7, nanti malah salah. Ayah mempunyai kewajiban dalam keluarga. Kewajiban ayah adalah, ini bisa tinggal mengulang saja. Merawat anak-anak dengan baik dalam keluarga merupakan kewajiban seorang anak di rumah adalah, nah ini bisa kalian pilih saja. Kita wajib menghormati orang yang 10. Hutan bakau dapat bermanfaat bagi lingkungan seperti mencegah. 11. Hutan bakau terletak di 12. Hutan bakau terletak di, ini sama ya. Sama dengan tadi ya. Kelestarian hutan bakau akan terpelihara jika bunyi sila kelima Pancasila adalah menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, cepat, tergesa-gesa, utamakan hak. 16. Orang tua akan merasa bahagia jika disayangi oleh anak-anaknya karena hal tersebut merupakan titik. 17. Melaksanakan kewajiban di rumah harus disertai dengan sikap titik. Apakah kalian jika melaksanakan kewajiban harus minta imbalan? Apakah terpaksa? Nah, itu bisa dijawab sesuai dengan hati nurani. Tapi kalau hati nurani kalian itu jawabannya nanti terpaksa, waduh itu perlu dinasihati itu kayaknya ya. Kalau melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan kewajiban itu harus dengan sikap tanggung jawab, tidak boleh terpaksa ataupun minta imbalan ya. Jadi titik, kamu tahu alamat rumahku? Aku kemarin bertanya pada Rudi, kata tanya yang tepat. Nah ini bisa dipilih. Kamu datang ke desaku kemungkinan liburan ini. Nah ini jawabannya seperti ini, kira-kira pertanyaannya yang mana? Katanya di mana untuk menanyakan di mana letak atau tempat nama seseorang. Di mana namamu? Kalau nama seseorang ya seperti itu ya, masa. Cara membuat sesuatu, di mana caranya? Waktu peristiwanya, pasti ini sudah tahu ya jawabannya. Anggota keluarga yang mempunyai kewajiban memimpin dan melindungi keluarga adalah titik. Mendapatkan kasih sayang di rumah adalah contoh dari titik anak. Rani yang membawa buah apel itu dibawa Sandi tadi siang. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi titik di atas. Untuk menanyakan nama orang kita bisa menggunakan kalimat tanya berupa apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan. Ayo bisa dipilih. Kata tanya kapan bisa digunakan untuk menanyakan titik. Buatlah kalimat dengan kata tanya di bawah ini, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah ini dibuat ya kata tanya. Bu Siska mempunyai tugas kepada Erwin dan Tommy untuk mengukur bagian-bagian tumbuhan. Erwin mengambil 2 ranting kayu yang sudah kering untuk diukur panjangnya.
Sementara Tommy mengambil 2 daun kering. Panjang ranting yang diukur Erwin adalah 6 dan 8. Sedangkan yang diukur Tommy adalah 5 dan 8. Dari keterangan tersebut, maka buatlah garis bilangan untuk menjumlahkan 2 ranting dan 2 daun. Nah, seperti biasa ya, 6 kalian tuliskan dulu ditambah 8, berarti 8 langkah dari angka 6 tadi ya. Lanjut yang pertama di titik 5, kemudian 8 langkah, setelah di titik 5 ada 8 langkah lagi, berarti 5 ditambah 8. Selamat mengerjakan dan terus semangat, jangan pantang menyerah. Jika mengalami kesulitan bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau bertanya kepada ibu di sini ya, dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada subtema yang keempat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.